Ini banyak sekali dipertanyakan oleh subscriber saya, Pak ya. Ini mungkin pertanyaan yang awam sekali menurut saya. Jadi kenapa sih motor-motor Matic zaman sekarang sudah tidak dibekali dengan fitur Kickstarter atau selah-selahan? Ini banyak banget yang nanya, Pak. Mungkin buat orang awam kan bingung gitu, Pak. Jadi yang pertama adalah dari hasil survei. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi kali ini saya kembali diundang oleh AHM ya untuk membahas bedah teknologi Honda 160 series. Jadi untuk Honda 160 series itu ada EDV, kemudian PCX dan Vario kawan-kawan. Dan tentunya sudah ESP Plus ya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung ke yang ahlinya tentunya. Nanti akan dijelaskan detail per detailnya, kemudian fungsi-fungsinya untuk apa dan lain sebagainya. Jadi sekarang di depan saya ada EDV 160. Ini dia untuk unitnya. Ini tipe CBS ya, warna merah. Nah di sini kita melihat untuk beberapa mesin yang sudah dibongkar dan ada yang dibelah kawan-kawan. Untuk mesin yang dibongkar ini ada mesin EDV. Jadi yang ini yang EDV, kemudian yang dibelah ini adalah mesin PCX. Jadi nanti akan dijelaskan juga ya apa-apa saja perbedaannya antara mesin PCX, EDV, dan Vario. Karena memang ketiga motor tersebut menggunakan basis mesin yang sama. Oke, tidak usah banyak panjang lebar, langsung saja kita dengarkan penjelasannya. Oke, sekarang jadi di depan kita ada Pak Endro yang akan menjelaskan tentunya apa-apa saja partnya, kemudian bagaimana teknologinya. Kita akan coba simak bareng-bareng kawan-kawan. Jadi sekarang di depan saya ada mesin PCX 160 terbaru ya, yang sudah 4 katup ESP Plus. Mungkin pada nanya nih, injektor sudah mana sih? Oh, ternyata di sini injektornya di sini ada 4 lubang. 4 lubang ya, satu lubangnya itu diameternya 0,13 tadi milimeter. Kemudian kita berikutnya adalah roller Ya, rocker arm. Sebelah Ini. mana dia roller? Ini kan ya. Ini rocker arm. Roller rocker arm di bagian asnya di sini dia ada needle bearingnya. Needle bearing. Ini roller rocker arm di sini. Di situ posisinya ya. Next. Itu combustion ya. Ini combustion chamber air intake port. Combustion chambernya itu ada di bagian sebelah sini. Ya. Ini combustion chambernya, ini bagian ini. Ya. Tambahan yang di sini juga. Nah, kemudian ditambahkannya lagi bore dan stroke-nya. Bore dan stroke sebelah situ. Stroke-nya. Kemudian intake portnya ini. Intake portnya. Nah, intake portnya di sini dibuat lebih halus dan dibuat akan lebih nggak tanpa halangan, sehingga semprotan injektor ini ke sini langsung menuju ke lubang ini semprotan ya, sehingga akan memperbaiki volumetric efisiensi, akan meningkatkan volumetric efisiensi. Ya. Next, ini yang disebut dengan offset cylinder dan spinning sleeves. Offset cylinder ini posisinya antara center cylinder itu tidak segaris dengan senternya crankshaft atau poros involve. Ini membuat Offset supaya dia. ya, jadi agak posisinya itu Agak sejajar, ya, supaya mengurangi gesekan. Fungsinya mengurangi gesekan. Supaya lebih ringan pada saat terjadinya naik turunnya piston. Kemudian spinning slip-nya, itu adalah di bagian liner silinder, tapi di bagian yang terikat oleh aluminiumnya ini. Jadi di dalam dong. Di dalam aluminium. Jadi yang mengikat dengan aluminium. Jadi kalau mama posisinya ini kita cutting seperti ini tadi yang sebelum dicat ini akan kelihatan bintik-bintiknya. Seperti itu ini. Oke, nextnya
Itu piston. lightweight piston and crankshaft. Ya, Masih di area yang pistonnya sama. di area sini piston. Ya ini pistonnya dibuat lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena di bagian coakan yang seperti ini, sehingga panjangnya daripada pin piston dia akan lebih pendek. Ya, terus kemudian yang dinding pistonnya ini pun juga dibuat lebih kecil supaya gesekannya juga berkurang. Ya, seperti itu. Crankshaft. Ya, crankshaftnya sendiri di crankshaft ini bagian ini crankshaftnya dibuat lebih rigid lagi, kekuatannya lebih baik lagi. Gitu. Siap. Itu fungsinya ada increase fuel efficiency, ya bikin irit lah secara singkat. Terus Breather structure. breather structure itu adanya di bagian dalam sini, Lebih dalam ya, lagi. di dalam lagi. Nah, udara yang ada di bagian mesin yang di sini, di antara crankshaft ini akan mengalir melalui lubang kecil di sini, lubang kecil melalui port stud yang paling bawah ini, kemudian menuju ke kepala silinder. Kepala silinder nanti akan dibuang di bagian silinder ini dan nanti akan diteruskan lewat lubang-lubang ini, terus kemudian keluar kemari disalurkan menuju ke ruang udara, Intake ya, saringan udara, air filter. Built-in liquid cooling system. Nah, ini kayak ada sebelah sini nih. Kayak punya di kulkas. Ya, ini ribnya dibuat shape di sini supaya menangkap udaranya pada saat jalan akan lebih baik, meningkatkan efisiensi pendinginannya. Begitu. Ya. Right. Berikutnya Pneumatiknya sebelah sana, ya. Di bagian pneumatik yang di sini ada perubahan baik di tingkat ESP, berarti kemudian ada desain untuk feedbellnya sendiri. Ini 2 cup ya, nanti 2 gigi antara atas dan bawah di sini untuk mendapatkan elastis ya, elastis. yang biasanya tuh nggak 2 gigi. Yang ya? sebelumnya dulu ada rata di sini. Jadi sekarang yang tipe-tipe yang ESP itu menggunakan yang 2 Transmission. mesin di bagian ini. Bagian yang di sini kan ada gearnya. Nah, gearnya yang di sini dia ada 3 tumpu titik bearing ya, ada 3 titik bearing, bahkan ditambahkannya lagi ribnya itu nanti bisa dilihat di sebelah sini ya, gitu Ya, ribnya. kita mau lihat mungkin ya. Akan digerakkan sesuai itu dia juga bisa mengamankan bahan bakar hingga mencapai performance lebih baik. Karena singkatnya begitu ya, tapi nanti akan gue tuliskan di bawah ya. Oke, jadi ini yang ada di balik roda ini sebenarnya. Adalah ini yang nanti akan mengalir ini yang roda Ya. Ya tadi yang ribnya tadi ini ribnya. Nah, rib di sini ribnya. Nah, dengan adanya teknologi yang rib di sini, maka oli transmisi yang ada di sini bisa lebih sedikit. Tujuannya kalau olinya kebanyakan nanti akan terjadi pergolakan oli yang akan memberatkan sini. Makanya untuk mengurangi oli tujuannya untuk menghilangkan pergolakan oli, tetapi pelumasannya akan lebih baik ditambahkannya dengan rib. Jadi cipratan oli yang dari gear ini akan kena di sini terus turunnya lagi tapi pas di bagian gigi-gigi tadi. Iya, jadi saya sendiri Jadi olinya sedikit tapi pelumasannya maksimal gitu ya. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Transmission, ini mesin apa nih? ESP. terus ESP plusnya ESP plus. adalah Oh, 4 valve. Ini dia untuk teknologi ESP plusnya. plusnya Ini adalah plusnya. 4 valve. 1, 2, 3, 4. Ya, ini 4 katup. 4 katup. Oke. Terus yang kedua itu bearing ini
kembali lagi ke sini. Bearing. Ya. Bearing yang roller, jadi yang ini adanya di sebelah kanan. Ya. Ini adanya di bagian sebelah sini ya, sebelah sini. Lihat, ini posisi bearingnya, ini yang di bagian sebelah sini ada ini roller bearingnya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian hidrolik tensioner. Hidrolik tensioner. Hidrolik tensioner. Ini hidrolik tensionernya. Hidrolik tensioner, dia di sini akan menekannya rantai mesin ke sini itu dengan adanya tekanan oli yang dipompakan untuk menekan rod tensioner ini ke bawah. Paham tuh? Oke, terus yang di piston oil jet, ya piston oil jetnya Ya terus. piston oil jetnya ini kelihatan, tapi di center. Ini kan? Oh, sebentar. Ini kan? Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini piston oil jet. Nah, itu dia tuh. Nah, betul. Piston oil jet ini akan menyemprotkan olinya ke bagian dalam piston, ya di sini bagian dalam piston, sehingga piston tetap dingin posisinya, tidak terlalu panas. Karena motor ini kan kompresinya kan tinggi sekali. Kayak knocking sensor jadi ya kurang lebih ya. Kalau knocking sensor itu ini apa namanya elektrik ya, elektrik. Kalau ini Kayak membuat supaya piston pendinginannya lebih baik. Jadi nggak cepat panas. Kalau pistonnya cepat panas, nanti akibatnya bahan bakar akan mudah terbakar dengan sendirinya. Tinggal Air intake. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke air intake system. Air intake system. Di sini ada rectifier. Ini rectifier. Sehingga udara yang dalam Pengarah ya, ya pengarah. Udara yang ada di sini itu difokuskan ada di ruangan ini supaya mudah untuk diisap. Gitu. Jadi nggak langsung ada ya, Pak? posisi ada di sini diisap nggak, tapi supaya posisinya diarahkan. Iya, nggak langsung dari ke luar ya. lubang. Betul. Gitu. Masuknya dari sini sebenarnya ya. Iya, Dari betul. sini. Masuk dari sini. By the way, kenapa sih kabut? Dari sini masuk. Kenapa nyamping ya? Padahal kan kita riding tuh dari depan anginnya gitu. Kenapa dia nyamping? Ya? Jadi kalau kenapa nggak dibikin dari sini langsung? Kalau misalnya isapan gitu kan? tidak perlu harus ke depan sana langsung. Jadi posisinya nyamping di sini tujuannya juga banyak, udara juga nggak kotor kan sama kemari. Oh iya, betul. Kan? Terus kemudian karena posisinya akan terisap, udara yang ada di sini akan keisap oleh ini, tapi isapannya adalah diarahkan. Ya, itu 5 dari apa namanya? ESP Plus. Jadi interval penggantian oli antara ADP 110, ADP 160, ADP PCX 160 sama Vario 160 itu beda ya, Pak? Beda. Jadi kalau yang PCX sama Vario itu sama, penggantian periodiknya ya sama di 0,8. Nah, 0,8. Nah, kalau yang PCX dengan ADV itu bedanya yang di ADV 0,75. Lebih sedikit. Kenapa? Karena memang peletakan sudut ke frame-nya dia beda. Peletakan, tapi bukan berarti olinya lebih sedikit, enggak. Karena peletakannya dia sedikit berubah, maka pada saat kita mengeluarkan oli ada sisanya yang lebih banyak dibanding hanya PCX. Tapi total olinya sebenarnya sama. Tapi penggantian periodiknya yang keluarnya itu beda.
0,75. Tapi bukan berarti olinya kurang ya, enggak. Tapi secara totalnya olinya Kalau misal ada yang kurang tahu terus mereka ganti oli sendiri, itu satu botol penuh. ya satu botol penuh nanti menurut saya akan masih kebanyakan ya. Kalau misalnya nantinya bisa lebih dari ini, dari sini. Ya, kebanyakan. Tapi kalau bisa mempercayai masih oke lah ya. Terus kan udah Tapi nanti masukin 800 dilihat aja. posisinya ya. Nah, lu ditakar dulu. Ya sih saya sedikit. Masih oke lah kalau misalkan ternyata 800 dimasukinnya di ADV gitu. Jadi intinya antara Ada yang di ADV ada tulisannya di sini. 0,7. 0,7. antara mesin Vario ADV sama Ya, PC ini. tapi yang Jadi di EDV walaupun basis mesinnya sama tapi penggantian oli periodiknya beda. Hanya 0,75 ternyata ya, tidak sampai 0,8 kawan-kawan. Nah, kita akan lihat di ADV-nya. kelihatan ya 0, Oh iya kelihatan. Ada. kelihatan langsung. Iya. Angkanya. Ini dia. Ada di tutupnya 0,75 liter. Oh, begini. Ya, miring gitu. Ya, kelihatan. Oke Pak, saya mau nanya yang terakhir nih Pak. Ini banyak sekali dipertanyakan oleh subscriber saya Pak ya. Ini mungkin pertanyaan yang awam sekali menurut saya. Jadi kenapa sih motor-motor Matic zaman sekarang sudah tidak dibekali dengan fitur kickstarter atau selah-selahan? Ini banyak banget yang nanya Pak. Mungkin buat orang awam kan bingung gitu Pak. Jadi yang pertama adalah dari hasil survei. Dari hasil survei ke konsumen, bahasanya hampir rata-rata pengguna motor itu kickstarternya malah dilepas. Mau dilepas Masih ya. lepas, tidak digunakan. Nah, sehingga kita memutuskan dari hasil survei itu untuk dihilangkan. Tapi ada beberapa tipe yang Tetap masih ada. menggunakan itu ada indikator baterainya seperti ADV sendiri. Oh, iya, ADV betul. sama Vario itu ada. ada indikator baterainya. Iya. Jadi indikator baterai itu sebagai pengganti warning ya, bukan pengganti kickstarter. Iya, pengganti warning. Bahwasanya kalau baterainya sudah indikatornya sudah nyala, berarti itu ada warning bahwasanya baterainya sudah mendekati ke arah solar. Ya, oke. Jadi seperti itu Pak ya. Nah, jadi dari hasil surveinya banyak sekali yang dilepas malah. Iya, soalnya banyak sekali yang menanyakan seperti itu Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya.